bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Kalangan yang mempercayai salah satu memanggil genderuwo adalah Bahkan genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Hai. Halo net-net, selamat datang di channel Setengah Matang. Digoreng, angkat, tiriskan. Kali ini kita berada di Mode Kismis akan membahas asal usul gender. Genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia. Mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Siga naon mang ya hitam kemerahan? Hitam. Si Kisaga lain. Ya bisa. Tapi leutik kita mamang. Oh nya. Cuma gede kekar. Oh kekar emang ya. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat Pulau Jawa, hanya di Indonesia. Ya nyalah. Mau aya genderuwo di luar negeri mah. Heeh. Disebutnya jurik naon ya di luar negeri mah. Luar mah ya. Tapi udah saatnya genderuwo udah go internasional ya. Harusnya memang benar mang. Orang Jawa umumnya menyebutnya genderuwo. Kalau orang Sunda gandarwo. Nah, gandarnya sebutnya mang, orang Sunda. Kan Sunda jeung Jawa beda ohungku, mang biasanya iya, kayak. benar. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Tuh eta mah lain genderuwo wae. Eta mah ABG kene kan tempat gitu Tempat nya. anu ya nyari tempat-tempat yang gelap gitu mah. Iya. Teu kudu genderuwo wae nya. Cuma kalau banyak mang ya. Oh, bener. Menurut mitos, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan seperti hutan jati. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Hei, WA-an atuh. Gue akhirnya genderuwo teh. WA sih gana mang Coba Snapchat cek. meureun IG. Mana handphone? Follow mang. Aya IG na teh. Follow ke lumayan mang. Nanya, sugan di follow-nya kayak aya ieu aya nama Bisa follow. nama subscriber. Nah, kita ngajakan genderuwo na. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul. Iseng dan cabul, Pak. Beki handiri kan genderuwo teh. Iya mah. Dia mau aneh ya mah. Nah, motor lagi jika genderuwo ya. Berarti jemake bisa jadi genderuwo kan. Oh di geng ya, motorannya beneran tergeri. Kegering. Karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak, genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan. Ai. Nah, gitunya. Eta masa pengalaman basakeun. Jadi apa? Sakola geuning asa penepakan bujur geuning. Ya, itu jika bakal genderuwo jika Oh nama iya sih gana mah ya. mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur. Aduh, Hai, atau mah teu kudu genderuwo atuh mang. perang hayang. Bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Hah? Kumaha eta teh carana mah? Nah, bisa memindahkan pakaian dalam. Cangcut, nah Kan ya dipindahkeun. Terus tunjuk ini mah genderuwona. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Kela. Tah mang si gayeung mah
Iya kan leutik mah ya. Heeh. Oh dikit-dikit mah jadi gede mah. Kalau tiga genderuwo meureun mah. Eta nu bogaan didinya meureun. Nya disebutnya genderuwo beneran nyebutnya. Iya, berarti nu handapun bujal teh genderuwo mah. Bisa jadi. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Iseng Eta ieu mah. cahyo pisannya. Gawe genderuwo teh nya. Boga eta mah. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Hei para janda, Hati-hati hati-hati, genderuwo akan menghampirimu. sebagai pelakor. Baik bang genderuwo teh. Genderuwo teh ieu mah aneh yo. Kak, itu genderuwo teh kayak semacam istilah. Ya bisa mah. Bisa aja sebenarnya itu manusia, cuma disebutkannya sifatnya seperti genderuwo. Sifatnya ya. Bahkan genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Hai, Dipercaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam. woi. Dendang. Gendang eta mah. Oh nya. Ieu mah Salah. gendam. Oh, gendam. Gendam. Untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Wih, ngeri Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo. Berarti jeung manusia mah teu Eta mah open BO ciga nanya. genderuwona. Heeh. Jadi memuaskan gitu kan. Oh ya. Wah, ieu mah geus parah ieu bener ya genderuwo teh. Namun wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar sedang bersetubuh dengan genderuwo, karena genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seks. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia. Atau berarti bisa berubah jadi Keanu Reeves sebenarnya. Bisa Brad Pitt, Tiga, Leonardo tapi kan DiCaprio. tadi tuh kayak sesuai dengan pasangannya. Oh, maksudnya. iya sih. Tapi kan bisa berubah oke bener mah. Bisa. Jadi Satria Baja Bisa. Hitam mah. Alah, bayang pikirnya tua, datang Satria Baja Hitam. Sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Ada legenda menyatakan genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Ih, Perempuan ngeri, yang rahimnya disemai oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. bisa gitunya. Si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi gairahnya, maka si perempuan tak akan segan mencari pasangan lain. Oh, berarti emang banyak sekarang kan perempuan yang gairahnya tinggi-tinggi teh gini ya. Jadi kan Gara-gara banyak yang genderuwo, pelakor, jika iya, namanya. karena ya si genderuwo ada di rahim teh ya. Jadi si libido teh tinggi menurutnya. Libido teh naon mah? Hah? Libido teh eta siga cacing. Libido. Nah, Kumaha ada cacing kumaha maksudnya? cacing kambing. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh genderuwo. Apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo yang bersemayam di rahimnya juga akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan wanita tersebut. Ai, mae. Ngeunah cenah meureun mang nya. Kak, itu cerita serem apa cerita mesumnya? Mesum ieu mah, serem tapi mesum mang. Anehnya. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Oh, jadi kadang bisa baik, bisa jahat. Jahat. Enggak, Tapi bukan ya, kadang baik Ari si kakek tetap libidonya tinggi tuh nya. sigana mah henteu mang. Kadang geus aki-aki. Oh, ente. Ieu genderuwo ngora keneh. Masih kene pubertas mah. Oh, jika namanya. Ya.
karek apa iya jika nama apa Instagram nya apa mangga live mango jika Lep nama mango nya Ya. Bigo. Bigo. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudaranya. Oh, nya tidak Benar. bersifat cabul berarti. Iya. Yang ini mah Bager baiknya, lah, baik. baiknya. Genderuwo yang baik hati seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat goib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik. Bahkan perampok pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga tidak mampu yang soleh tidak. Oh iya. Suka kejadian mangnya. Tiba-tiba aja sunat. Ya sunat aja kan, jojo udah sunat teh rapi deh. Siga nu dimohek gitu Heeh. Gaya teh. Ya anehnya. Asal usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Kau begitu sempurna, Di mataku kau begitu indah. bisa akibat bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, ataupun kecelakaan sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Bila ada yang karaoke, bila ada yang ribut-ribut, Oh, jadi temenang nih, Mang. genderuwo akan muncul. Ngamuk. Giluan lah. Mang bedanya aja Sapo Pepe, Mang. Kan kita ngamuk-ngamuk, mah. Sapo Pepe mah. Ya gitulah pokoknya mah. Temennya Sapo Pepe mah ya. Hah? Kata mah ini ya. Ya. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo jahat karena ada pula yang baik dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap. Apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut? Itu kembali lagi pada niatnya. Kalau mau berteman, ya silakan. Kalau mau bermusuhan, ya jangan. Mitos ritual pemanggilan genderuwo banyak kalangan yang mempercayai salah satu memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Kumaha gagak aja heseng kalian aja, Mang. Hmm? Anu kakak di luar gitu. Nya si eta geningan teh film tenan. Ada yang ngering Naon? anu Diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Nah, hatunya meni hese-hese teh genderuwo teh nya. Burung gagak japati atuh piit. kurang mah mending yang urus lopet dan mah. Heeh. Pugu-pugu geunahkeun sorana. Tapi da ayeuna mah geus eueuh duitan dapet Oh, mah. semurahnya. Heeh, mendingan murah we. Baiklah. Nya. Dalam hal ini seperti manusia yang memelihara ayam. Jadi manusia memelihara ayam, genderuwo memelihara gagak, Oh, dan kamu memelihara beruk. aku mah pelihara janda. Aih, eta mah nomor wahid. Untuk melakukan ritual ini, subjek yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sate gagak. Emang sate kieu mah. Kan dihabuskeun mang ieu teh daging, Heeh. ieu teh tusukna jadi kitu. Oh, gitu nya. Nah, jadi haji dua, ya, Oh. tahu-tahu Oh. no. Dinya mah semangat. Tata cara tersebut umumnya digambarkan sebagai berikut. Setelah berhasil menangkap burung gagak tersebut disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Ya pasti tajam lah. Ya, Bahkan mungkin yang mintulnya, atuh. Nu mintul mah eta, Mang. Nu tadi teh anu mintul mah. mintul teh. Nu mintul mah anu tina leutik bisa ngagedean. Oh iya, tapi gede tapi keras. Ya, Oh eta. Duluan tuh mang. ya bisa jadi bisa enggak? Alasannya ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar dari bekas luka yang ditimbulkan. Berikutnya adalah mencabuti bulu-bulu hitam gagak
yang kasar sehingga benar-benar bersih. Selanjutnya daging yang sudah dibersih ditelikung seperti halnya kalau membuat ingkung ayam. Baru kemudian bisa dibakar di atas perapian. Pas gue tahu ngeunah tuh mangnya Banyak gitu mah. tapi entong gagak meureun dengan hayamnya keur malam minggu Atau entoknya. entok ngebakakaknya. Iya manggis macam-macam Gagak. pisan. Hal terpenting dari ritual ini dipercaya adalah pengucapan rapalan mantra khusus agar genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan. Panggilan apa itu? Genderuwo. Panggilan genderuwo. Panggilan sayang kan? Panggilan sayang. Sayang. Mantra pemanggil genderuwo diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak sembarangan diberitahukan kepada siapa orang saja. Sifat kerahasiaan ini telah banyak digunakan untuk penipuan demi mendapat keuntungan. Tempat yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka agar bau burung gagak yang dibakar menyebar ke segala arah, dibawa oleh angin dan bisa mengundang genderuwo mendatangi tempat tersebut. Itulah asal-usul makhluk legendaris yang berasal dari Indonesia, yaitu gender. Apakah net-net percaya atau tidak tentang genderuwo? Itu dikembalikan lagi pada net-net Budiman. Semoga net-net Budiman menikmati sajian kismis malam Jumat hari ini. Setengah matang, Digoreng, diangkat, ditiriskan.